Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Dalam kesempatan kali ini, channel Top Investa akan bahas tentang beberapa saham yang bisa dicermati untuk swing trade dalam beberapa waktu depan. Ada saham apa saja pilihannya? Yang pertama ada saham BBNI, kemudian BSDE, SIDO, BEPS, kemudian DMMX, dan yang terakhir ada saham Poli. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham BBNI. BBNI kemarin ditutup naik tipis 25 poin atau plus 0,32%, harga 7.700. Ada 350.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 270 miliar. Asing net buy dan sudah net buy sejak tanggal 20 Januari yang lalu hingga kemarin. Bila kita lihat dari transaksi broker, sudah ada akumulasi yang dipimpin oleh broker ZP. Dari segi teknikal, BBNI dalam beberapa waktu terakhir candlenya hijau. Dalam 2 hari perdagangan sebelumnya sempat turun, namun di akhir perdagangan akhirnya closingnya juga masih hijau. Resisten terdekat bagi BBNI untuk target swing ada di 7950. Bila ternyata mampu dijebol dan masih terus naik, maka ada peluang menuju ke resist berikutnya. Namun bila ternyata tidak mampu dijebol, apalagi di sekitar sini kemudian koreksi, berarti titik sini jadi resist. Anda bisa mulai jajal sell apabila emang benar-benar nggak mampu dijebol. Sebaliknya, resikonya kalau misalkan nggak jadi naik lagi, nggak jadi lanjut naik, Anda bisa cermati di titik antara 7575 sampai 7500. Cermati di sini mantul apa enggak. Selama closingnya masih di atas 7500, Anda masih bisa hold, tunggu mantul ya. Kemudian sell di resisten. Namun bila ternyata BBNI 7500 ini dijebol, closingnya di bawah ini, maka berarti BBNI gagal untuk menuju ke resist berikutnya, malah ada resiko untuk koreksi lebih lanjut hingga ke 7275 sekitar sini. Yang kedua ada saham BSDE atau Bumi Serpong Damai. BSDE ditutup stagnan di hari Jumat dengan nilai transaksi volumenya mencapai 454.000 lot dengan nilai transaksinya mencapai 42,8 M. Asing kemarin net buy. Bila kita lihat dari transaksi broker, meski begitu ada distribusi yang dipimpin oleh broker SQ, CC, DX, dan juga BD. Dari segi teknikal, BSDE dalam 3 hari perdagangan setelah naik kemudian perlahan turun dan kemarin akhirnya bentuk doji. Untuk hari Senin, BSDE masih belum confirm untuk mantul, masih ada risiko koreksi lebih lanjut. Dengan titik yang bisa cermati, apabila masih koreksi, Anda bisa tunggu di 920 di sekitar sini. Perhatikan apakah mantul apa enggak di titik sekitar ini. Bila ternyata mantul, Anda bisa mulai cicil buy. Namun bila ternyata masih turun, apalagi 920 dijebol, maka Anda bisa wait and see lagi dan tunggu di sekitar 900 sampai 885. Cermati di sini mantul apa enggak. Itu skenario apabila ternyata BSDE masih turun. Namun bila ternyata BSDE besok hijau, maka Anda bisa mulai cermati untuk beli apabila closingnya di atas 950. Anda bisa mulai cicil buy dengan target terdekatnya di 995. Kemudian bila ternyata ini masih mampu dijebol, 1000 dijebol, maka target berikutnya ada di 1035 dan juga di 1075. Yang ketiga ada SIDO atau industri jamur dan farmasi SIDO. SIDO di hari Jumat ditutup naik 10 poin atau naik 1,06% ke harga 945. Ada 71.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 6,7 miliar. Asing net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker, masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker OD. Dari segi teknikal, SIDO dalam beberapa waktu terakhir masih sideways, dengan kemarin berhasil ditutup naik dan berada di atas supportnya yang ada di 936. Bila ternyata lanjut naik, maka target terdekatnya Anda bisa cermati di sekitar 970. Ini targetnya.
Bila ternyata masih mampu dijebol, maka peluangnya atau target berikutnya ada di 1000. Namun bila ternyata sido masih merah, ternyata besok balik merah, dan closingnya di bawah 935, maka ada risiko di bawah turun hingga ke yang pertama ke 915. Bila ternyata masih dijebol, berarti patah trennya, nggak jadi naik. Berarti mulai masuk area downtrend dengan resikonya bisa di bawah hingga ke 890 atau bahkan ke 865. Berikutnya ada saham BEPS atau Berkah Beton Sedaya. BEPS ditutup naik 400 poin di hari Jumat yang lalu atau naik 6,13% ke harga 6925. Ada 315.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 215 miliar. Asing net buy, dan bila kita lihat dari transaksi broker, masih ada distribusi tipis yang dipimpin oleh broker YP. Dari segi teknikal, BEPS setelah dalam 2 hari perdagangan sebelumnya itu selalu merah, kemudian mulai ada perlawanan dan kemarin akhirnya ditutup hijau. Nah, untuk BEPS di hari Senin ada peluang lanjut naik dengan target terdekat ada di 7450. Bila ternyata mampu dijebol, target berikutnya ada di 7925. Namun bila ternyata besok di hari Senin turun, di closingnya di merah, cermati di beberapa hari ke depan apakah kemudian mantul atau malah turun lebih dalam. Titik terdekat yang bisa cermati yaitu supportnya ada di sini 6350. Cermati di sini kalau misalkan turun mantul apa enggak. Kalau ternyata turun apalagi closingnya di bawah 6150, berarti BEPS gagal untuk naik dengan resikonya bisa dibawa turun hingga ke sini sekitar di bawah 5000. Selanjutnya ada saham DMMX atau Digital Media Tambah Maksima. DMMX di hari Jumat ditutup naik tipis 10 poin atau plus 0,43% ke harga 2300. Ada 36.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 8 miliar. Asing kemarin net sell, dan dari transaksi broker ada akumulasi yang dipimpin oleh broker PG. Dari segi teknikal, DMMX kemarin sempat turun dalam, namun kemudian mantul dan akhirnya closing hijau tipis di angka 2300. Anda bisa cermati untuk mulai beli DMMX bila ternyata di hari Senin naik dan closingnya di sekitar 2340 ke atas. Anda bisa mulai cicil buy dengan target terdekat ada di 2400, kemudian 2500 dan 2590. Namun bila ternyata di hari Senin itu masih turun, masih merah, maka resikonya Anda bisa tunggu di 2190. Cermati sini mantul apa enggak. Namun bila ternyata 2190 dijebol, maka DMMX masih akan melanjutkan fase downtrendnya dengan resikonya bisa dibawa turun lebih dalam lagi. Yang terakhir ada saham Poly atau Asia Pacific Fibers Tbk. Poly kemarin ditutup turun 4 poin atau minus 3,96% ke angka 97. Ada 152.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 1,4 M. Asing net buy tipis. Bila kita lihat dari transaksi broker, masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker YB dan juga EP. Bila kita lihat dari transaksi broker, masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker YB dan juga EP. Dari segi teknikal, Poly masih turun dalam 3 hari perdagangan terakhir. Nah, bagi Anda yang ingin mulai cicil buy Poly, Anda bisa cermati besok hari Senin. Bila ternyata besok closingnya hijau, Anda bisa mulai cicil buy dengan target terdekatnya ada di 105, kemudian di 112. Namun bila ternyata masih merah, maka titik yang bisa dijadikan acuan sebagai supportnya selama closingnya tidak jebol support yang di bawah ini. Bila misalkan hari Senin tidak turun di bawah 92, maka Anda bisa mulai cermati untuk buy karena sudah mendekati area support. Bila mantul, Anda bisa mulai cicil beli.
Namun bila ternyata ini dijebol, turun lebih dalam lagi, berarti poli gagal reversal dan masih akan melanjutkan penurunan ke support berikutnya yang lebih dalam. Nah, itulah beberapa saham yang bisa dicermati untuk swing trade, saham pilihan dari Top Investa dalam video kali ini. Jangan lupa untuk menyiapkan trading plan dan juga mengatur money management agar selalu siap saat saham di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.